Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi di akhir pekan di hari Ahad ya. Saya memulai aktivitas di hari Ahad pagi ini dengan mood yang cukup buruk. Berita-berita yang muncul di berbagai media online di Indonesia serempak menulis berita dengan judul yang nyaris sama. Ukraina bantah, Zelensky titip pesan untuk Presiden Putin ke Jokowi. Silahkan googling, itu menjadi berita besar hari ini. Ini Anda bisa lihat sendiri bagaimana media-media memberitakan judulnya nyaris sama semua. Ini ada bisnis.com, Ukraina bantah Zelensky titip pesan untuk Jokowi. Kompas.com membuat judul Ukraina bantah Zelensky titip pesan ke Jokowi untuk Putin. Kemudian yang agak panjang ini Tribun News judulnya. Ukraina bantah titip pesan lewat Jokowi untuk Putin, ungkap isi pembicaraan Zelensky dengan RI1. Silakan Anda kalau masih penasaran googling sendiri. Masih banyak yang lain ya. Bahkan beberapa media sudah mengembangkan berita ini. Jaringan Pikiran Rakyat misalnya malah membuat judul yang bersifat sangat satire. Selain tadi menyebut bahwa itu dibantah oleh Ukraina, ditambahkan judulnya dinyatakan bahwa dan mengutip pendapat dari Fadlizon ini kemungkinan ini lost in translation gitu. Sejak awal saya sendiri juga agak mengerjitkan kening kan ketika mendengar misi Pak Jokowi terbang ke Ukraina dan Rusia ini dengan misi utamanya mendamaikan dua negara yang sedang berperang itu ya. Saya bilang ini dari mana ceritanya tiba-tiba kok Pak Jokowi yang selama ini terkenal sebagai presiden yang introvert tiba-tiba terbang ke kawasan yang jauh di sana di Eropa Timur yang sebenarnya kita sendiri juga tidak punya kepentingan apa-apa di situ dan juga tentu saja kalau kita bicara kekuatan kita kan sangat lemah. Saya tadinya ya sedikit positive thinking barangkali Pak Jokowi ingin memanfaatkan posisinya sebagai ketua G20, presidensi G20 untuk menengahi itu. Tapi kan kita juga tahu banyak negara-negara besar sudah mencoba untuk mendamaikan, Sekjen PBB juga sudah mencoba tapi gagal. Nah, ketika tiba-tiba Pak Jokowi membawa misi besar ke sana, ya wajar kalau saya sendiri agak terheran-heran kemudian mengerjitkan kening. Anda mungkin sudah sempat nonton ya konten saya sebelumnya mengutip pengamat Australia David Angel bahwa dia menyebut misi Jokowi ke Ukraina dan Rusia ini bukan soal urusan perdamaian, tapi urusannya itu lebih sebagai upaya untuk membuka keran ekspor gandum. Jadi dia menyebutnya sebagai diplomasi noodle atau maksudnya diplomasi instan ya kalau di Indonesia ini. Dan dia juga menyampaikan data-data bahwa Indonesia itu sekarang 25% impor gandumnya itu berasal dari Ukraina dan sementara ini Ukraina tidak bisa mengekspor karena diblokade jalur keluarnya oleh Rusia. Nah ini jadi persoalan sendiri dan Pak Jokowi kan sekarang sedang menghadapi problem kenaikan harga-harga pangan di dalam negeri, sementara kebutuhan di sini sebenarnya mie instan itu luar biasa gitu. Jadi kalau dia bisa membuka kembali keran impor gandum, setidak-tidaknya ini bisa menjadi bantalan penyelamat dari sisi politiknya, terutama dari sisi pangan gitu ya. Tapi kan soal ini apa ya sudah dibantah sendiri oleh Pak Jokowi. Seperti dikutip sejumlah media, dia menegaskan bahwa misinya semata-mata untuk perdamaian. Karena itu saya sangat terkejut ketika akhirnya soal ini muncul juga di media ya, juru bicara kepresidenan Ukraina. Dia membongkar fakta sesungguhnya apa yang dibicarakan antara Zelensky dan Pak Jokowi. Supaya lebih akurat, saya bacakan saja berita yang dimuat di salah satu media. Nih, apa ya yang coba saya baca, coba sekali-kali saya mau coba baca ini dari jaringan Tribun ya. Beritanya begini, pihak Ukraina membantah menitip pesan melalui Presiden Indonesia Joko Widodo, dalam kurung Jokowi, untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak Ukraina juga mengungkapkan isi pembicaraan Volodymyr Zelensky dengan Jokowi. Hal ini diungkapkan oleh Serhiy Nikiforov, Sekretaris Pers Istana Kepresidenan Ukraina dan pada media Ukraina yang juga kemudian diberitakan oleh media Rusia. Serhiy Nikiforov mengatakan Zelensky dan Jokowi membicarakan impor biji-bijian yang terimbas blokade pelabuhan oleh Rusia. Nah ini sampai di sini berarti analisis dari David Engel benar ya.
soal bahwa ini urusannya sebenarnya blokade pelabuhan oleh Rusia, dan akibatnya impor gandum dari Ukraina ke Indonesia itu jadi terhenti. Saya lanjutkan lagi beritanya. Nikiforov menyebut Indonesia adalah salah satu negara pengimpor terbesar biji-bijian dari Ukraina. Jokowi ke Ukraina pada Rabu tanggal 29 Juni 2022 dan menawari Zelensky jika ingin titip pesan ke Putin yang akan dia kunjungi keesokan harinya. Ini kutipan langsung dari Pak Jokowi ya. Dalam kaitan ini saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera, kata Jokowi. Kemudian saat Jokowi di Rusia, Presiden Indonesia tersebut mengatakan bahwa dia sudah menyampaikan pesan Zelensky ke Putin. Saya menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin, itu kata Presiden Jokowi dikutip oleh AFP setelah berbicara dengan pemimpin Rusia tersebut. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Jumat tanggal 1 Juli 2022 mengkonfirmasi ada pesan dari Zelensky untuk Putin, tetapi tidak tertulis. Itu bukan pesan tertulis, hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda. Ini kalimat yang sangat diplomatis ya dari Dmitry Peskov. Jadi kalau dia tadi mengkonfirmasi ada pesan untuk Putin itu ya kesannya kalau saya jawab ini sambil lalu saja gitu ya. Itu kata Dmitry Peskov ketika ditanya oleh jurnalis media TASS ini tentang media Rusia ini tentang isi pesan Zelensky. Namun Serhiy Nikiforov, sekretaris pers kantor kepresidenan Ukraina berujar, jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia akan melakukannya secara terbuka dalam pidato harian. Ini rupanya Tribun ini mengutip Kompas.com karena tribunnews.com ini adalah jaringan dari pers daerah kalau dulu ya disebutnya ya. Ini grup Kompas Gramedia. Komentarnya ini juga komentar dari Sekretaris Pers Kantor Kepresidenan Ukraina ini juga dikutip oleh media Rusia TASS. Serhiy Nikiforov lebih lanjut mengatakan topik pembicaraan utama saat Jokowi ke Ukraina adalah blokade pelabuhan Ukraina yang mengekspor biji-bijian yang terganggu. Indonesia adalah salah satu pengimpor biji-bijian terbesar dari Ukraina dan blokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina adalah fokus utama pembicaraan antara kedua presiden. Ini maksudnya antara Indonesia dan Ukraina. Nikiforov menambahkan Rusia bertanggung jawab atas terganggunya ekspor biji-bijian Ukraina itu ke Indonesia, begitupun dengan wilayah lain di dunia. Inilah yang dibicarakan secara rinci dengan Joko Widodo, imbuh Nikiforov. Jokowi ke Ukraina dan Rusia setelah menghadiri KTT G7 di Jerman sebagai negara mitra G7 sekaligus presidensi G20. Jujur berita ini membuat menurut saya sangat mengejutkan. Ini bisa menjadi skandal internasional. Bagaimana mungkin Presiden Jokowi itu menyampaikan sesuatu yang tidak pernah dia bicarakan. Soal pesan Zelensky kepada Putin ini kan kalau kita kulik-kulik ternyata juga dicuitkan oleh Presiden Jokowi melalui akun Twitter resminya. Saya telah bertemu dan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis sore di Istana Kremlin. Saya telah menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan menyatakan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pemimpin tersebut. Nah, mana ini yang benar? Karena kelihatannya beritanya ini saling bertolak belakang. Tadi Sekretaris Pers dari Ukraina jelas tegas membantah bahwa tidak ada soal titip menitip itu, dan dia menyatakan Zelensky akan menyampaikan sendiri melalui pidato hariannya yang disampaikan hanya soal gandum. Ini nyambung dengan analisis dari David Angel, seorang pakar internasional dari Australia yang saya sebut sebelumnya. Dan kemudian tadi juru bicara Rusia menyatakan bahwa ada pesan tapi tidak tertulis, tapi kalimatnya hanya pendek saja seperti itu. Sementara Pak Jokowi dengan gamblang dan tegas menyatakan itu ya. Nah, mana yang benar? Isu ini jelas jelas sangat sensitif. Walaupun tidak diucapkan secara langsung, tapi kan jubir ke Presiden Ukraina ini menuduh Presiden Jokowi berbohong. Tapi mungkin yang saya kira yang sedikit menyelamatkan Presiden Jokowi, ya tadi itu pernyataan dari jubir Putin yang mengaku sekilas bahwa memang ada pesan, tapi bukan pesan tertulis.
Masalahnya kalau yang disebut menitip pesan, kemudian tidak mengakui pernah menyampaikan pesan, jadi sebenarnya pesan apa yang disampaikan? Kontradiksi semacam ini barangkali membuat media seperti kompas.com itu mencari jalan aman ya. Ternyata kan tadi saya sebut berita yang saya baca tadi itu sumbernya dari kompas.com karena kompas.com sebelumnya menurunkan berita Ukraina bantah Zelensky titip pesan ke Jokowi untuk Putin. Tak lama kemudian judul beritanya sudah diubah ini menjadi pesan tak tertulis Zelensky untuk Putin melalui Jokowi. Tetapi kalau Anda buka-buka di googling itu link yang awal yang dengan judul yang masih belum diubah itu masih bisa Anda temukan dan isi pesannya juga isi beritanya juga nggak diubah ya. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Dugaan yang paling aman menurut saya jangan-jangan memang ada salah komunikasi antara Jokowi dan Zelensky karena kendala bahasa. Anggota DPR dari Gerindra, Fadlizon, melalui Twitternya menduga itu ada kesalahan dalam penerjemahan, itu lost in translation gitu. Coba kita cermati lagi ya, video resmi yang dipublis oleh akun atau channel dari Sekretariat Presiden ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Zelensky. Dari video pendek tadi kita memang tidak bisa mendapat penjelasan apa-apa karena memang kedua kepala negara ini sedang tidak berbicara. Kalau dan kita lihat tadi pertemuan itu terkesan memang mereka hanya bertemu berdua, tidak ada penerjemah di samping kiri kanannya. Dan yang kita lihat ekspresi dari Zelensky seperti yang orang bingung dan kemudian Pak Jokowi hanya menatap sekilas dan kemudian berganti-gantian menatap pada iPad-nya. Jadi malah fokus pada iPad-nya. Memang ini kebiasaan Pak Jokowi kalau bertemu dengan kepala negara lain, Pak Jokowi tetap menggunakan bahasa Inggris tapi sambil membaca iPad. Ini kemarin sudah sempat saya bahas juga ya. Bisa jadi dugaan Fadlizon benar, ada loss in translation, ada kesalahan penerjemahan karena kendala bahasa. Soal ini kan kemarin sudah saya singgung kan tadi bahwa mengapa Pak Jokowi ini terlihat memaksa menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi dengan para kepala negara lain dalam forum-forum internasional. Padahal kan undang-undang mengharuskan Pak Jokowi itu berbicara dalam bahasa Indonesia. Do you have any advice as to how the private sector, both domestic in Indonesia and internationally, particularly America, can play a more constructive role in Indonesia's infrastructure program? And what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President. Years, what role do you see for the greater participation by civil society groups in both countries? Thank you. I want to test again my minister, foreign minister. Please answer. Thank you very much, Mr. President. Hopefully then I will. Nah kalau kayak tadi, model kayak tadi video tadi kan enak tuh. Pak Jokowi nggak usah langsung menjawab soal-soal yang berat dalam bahasa Inggris dan langsung memerintahkan para pembantunya yang memang jago bahasa Inggris dan pasti jauh lebih memahami persoalan yang lebih perintilannya lebih detail dibandingkan Pak Jokowi. Sekali lagi karena itu perintah undang-undang dan juga peraturan presiden yang ditandatangani sendiri oleh Pak Jokowi bahwa seorang presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi negara itu harus menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional. Dan selain itu kan Pak Jokowi juga punya fasilitas sebagai seorang penerjemah. Ini biasa-biasa aja kali, nggak usah memaksakan gitu. Tetap aja menggunakan bahasa Indonesia dan kemudian nanti ada penerjemah yang menerjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh kepala negara yang diajak bicara oleh Pak Jokowi. Jadi balik lagi ke soal mana yang benar, penjelasan jubir kepresidenan Ukraina atau Rusia atau penjelasan dari Pak Jokowi, sesungguhnya ada jalan lain yang membuktikan bahwa
Pak Jokowi ini benar-benar menyampaikan pesan ke Zelensky, pesan Zelensky ke Putin. Lepas dari apakah benar menitipkan pesan atau tidak. Seingat saya ketika Pak Jokowi bicara dengan Putin itu yang apa disebut bicara empat mata, walaupun di situ ada itu ada penerjemahnya loh. Saya melihat ada kantor berita asing yakni EPTN yang merekamnya. Saat itu Pak Jokowi dan Pak Putin menggunakan bahasa nasional masing-masing dan di situ kemudian ada penerjemahnya. Tinggal dipublikasikan lagi dan nanti kita bisa membuktikan siapa yang benar. Tapi kalau kita ikuti penjelasan Pak Jokowi bersama Zelensky dan juga Pak Putin dalam jumpa pers yang digelar di Kiev maupun di Moskow setelah pertemuan kedua pemimpin, kita bisa menangkap bahwa Jokowi memang menyinggung soal perdamaian dan juga tentu saja soal harapannya agar bisa kembali dibuka ekspor gandum ke Indonesia. Soal ini saya kira mesti dibikin terang ya. Ini saya nggak lelah-lelah untuk mengulang lagi bahwa bagaimanapun juga Pak Jokowi itu statusnya sekarang adalah Presiden Indonesia. Jadi ketika Pak Jokowi berkunjung ke luar negeri, bertemu dengan para pemimpin negara lain dalam forum-forum internasional, Pak Jokowi ini adalah wajah dari bangsa Indonesia. Kalau sampai dipermalukan oleh ini misalnya juru bicara Presiden Ukraina dan kemudian itu saya lihat beritanya memang banyak muncul selain di berita di media Ukraina dan juga di media Rusia, berita-berita dalam bahasa Inggris, media-media internasional sudah juga mulai memberitakan ini. Ini saya kira jangan dianggap enteng karena sementara di dalam negeri sendiri kan sekarang ini ada mencoba membangun euforia. Ini para buzzer ini saya lihat ada yang mengusulkan bahwa memang kelas Pak Jokowi itu sudah kelasnya internasional lah gitu. Bahkan ada yang mengusulkan Pak Jokowi untuk mendapat Nobel Perdamaian. Bahkan ada juga menyebut bahwa Pak Jokowi ini layak untuk menjadi Sekjen PBB. Jadi tapi kalau kemudian ternyata ada persoalan dalam kendala bahasa, loss in translation semacam ini kan menjadi soal serius ya. Belum ya tanpa kita olok-olok sendiri Pak Jokowi bisa jadi olok-olok internasional. Jadi saya kira kita mesti lebih proporsional melihat soal ini dan mari kita tunggu saja bagaimana penjelasan secara resmi dari Istana Kepresidenan. Saya harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.